Swastiastu, Pangatuti. Pada malam hari ini kita di saat malam kita di sini dalam rangka pencerahan di daerah Kalimantan Timur ini. Ada juga salah satu ya ada acara juga, intinya ngiras-ngirus untuk menempati tempat yang baru. Di sini kita sambil belajar bersama-sama. Nah, gimana kita selama ini belajar ini kan pastinya kan belum begitu paham ya untuk asal usul alam jagat katon dan jagat ora katon. Jadi asal jagat gemelar ini bisa dikatakan jagat Sonyaruri atau peteng dedet atau ruang. Di situ dikatakan peteng dedet atau sonyo atau ruang itu sudah ada kang tumitah teko titah. Berarti titah itu sudah ada. Jadi di zaman dulu belum ada orderan masalah titah tumitah itu, karena di situ ada sebutan namanya hewan atau manusia di zaman para dewa dulu. Dan disinilah dikatakan Sonyaruri itu peteng dedet, nah, atau dikatakan turupan. Nah, burung ono titah kang tumitah teko titah, berarti titah itu sudah ada. Jadi zaman ke-8 atau Sonyaruri itu belum ada tanah, api, air atau banyu. Jadi belum ada tanah, air, angin, dan banyu. Zaman dahulu kan seperti itu. Nah, di sini kira-kira yang belum paham hal titah itu siapa atau titah tumitah. Ini kita membahas masalah jagat Sonyaruri atau ke-8 peteng dedet kang ngeliputi kahanan saat sekarang ini. Tapi bukan jagat sekarang ini, jagat katon, bukan jagat ora katon. Ingat kan seperti itu. Bapak saudara-saudara yang ingin bertanya masalah hal ini kan kita belajar bersama-sama supaya kita agak sedikit paham untuk hal-hal membahas titah, yang bagaimana, titah tumitah yang bagaimana, titah tumitah yang bagaimana, dan seperti itu. Monggo, kalau ada yang mau kita ditanyakan Pak Santoso atau Pak Jabar Aji, silahkan, kita belajar bersama-sama supaya kita agak sedikit paham lah masalah membahas masalah alam ke-8 atau Sonyaruri, yaitu masalah titah tumitah. Jelasnya itu gimana, Mas? Titah dan tumitah itu yang seperti apa? Maksudnya sebelum ada titah itu seperti apa, sesudah titah dan tumitahnya itu seperti apa, terus titah tumitah yang titah itu yang seperti apa, mungkin biar jelas. Yang jelas seperti ini. Yang dikatakan titah itu belum bisa dikatakan wujud, atau bisa dikatakan namanya titah itu belum terlahir, tapi sudah ada. Namanya titah itu calon, jadi calon makhluk. Jadi yang dikatakan titah itu belum terlahir ke dunia.
intinya masih calon makhluk. Kalau titah tumita itu sudah terlahir di dunia, itu sudah berwujud makhluk. Tapi kalau titah tumita yang titah itu sudah di atasnya titah tumita. Nah contohnya, kalau titah tumita yang titah itu seperti kita ini. Nah, ini kita ini sudah mencapai tingkatan titah tumita yang titah. Nah, gimana setelah kita itu sampai di sini, kita untuk menggayuh yang lebih di atasnya lagi, karena titah tumita itu sudah di atasnya tumita yang titah. Nah, setelah kita sudah menjadi titah tumita yang titah ini, ya, saat sekarang inilah kita untuk meningkatkan derajat kita sejauh mana untuk pelajaran kita ini sampai tingkatan yang semestinya, yang lebih tinggi lagi lah, seperti itu. Jadi benar-benar untuk membahas hal titah tumita yang titah tumita yang titah itu memang suatu perjalanan hidup kita sebelum diri kita itu ada. Makanya kalau dalam bahasa Jawa yang lain itu yang dikatakan jejering menungso kawitan, bisa dikatakan itu titah bisa, atau bisa dikatakan wigner wikan sejati bisa juga, karena panemu itu winates tidak ada batasannya. Yang jelas yang dikatakan titah tadi itu belum terlahir di dunia, belum bisa dikatakan itu makhluk, dan itu dikatakan calon makhluk. Intinya seperti itu. Titah tumita itu sudah terlahir, itu sudah dikatakan makhluk. Nah, titah tumita yang titah itu sudah di atas titah tumita. Tapi banyak juga yang dikatakan titah tumita tapi itu pun bukan makhluk, ya ada juga seperti itu. Gimana? Sudah paham belum? agak sedikit apa ya, agak sedikit bingung atau ngambang lah. Maksudnya titah itu kan sebelum kita terlahir, tapi titah itu sudah ada duluan, ibaratnya benih lah. Benih berarti maksudnya. Titah itu dikatakan titah itu calon sudah ada. Makanya di situ dikatakan jagat sonyoruri itu peteng dedet itu hurung ono kang tumitah, tapi sudah ada titah. Dan makanya di dalam suatu sonyorori atau kegelapan itu, di dalam itu sudah ada kang tumitah seko titah, berarti titah sudah ada. Berarti titah sudah ada. Makanya yang dikatakan titah, kembali lagi saya sampaikan, namanya titah itu adalah belum bisa dikatakan makhluk, tapi dia belum terlahir ke dunia, karena belum dikatakan makhluk, belum lahir ke dunia, yang dikatakan calon makhluk. Kalau titah tumita itu sudah terlahir ke dunia, ya sudah wujud makhluk. Tapi banyak juga yang titah tumitah itu yang tidak bisa dikatakan makhluk, ya ada. Makanya titah tumita yang titah itu sudah di atasnya titah tumita. Ini seperti itu. Nah itu mas, yang dimaksud yang sampai jelaskan tadi, titah tumita yang titah itu sudah di atasnya titah tumita. Titah tumita itu maksudnya seperti apa? Yang dikatakan
tumita yang titah itu di atasnya titah tumita itu ya seperti kita ini sudah. Jadi yang dikatakan tumita yang titah itu di atas titah tumita berarti kan sudah wujud sempurna seperti kita ini loh maksudnya. Sudah wujud sempurna seperti kita ini. Nah, dalam wujud yang seperti inilah kita lebih lagi untuk meningkatkan derajat kita lagi untuk mencapai tingkatan manusia, ya dewa, itu Buddha, ya iblis, Jawa, Jawata. Intinya seperti itu kalau kita urutkan sampai di atasnya itu. Makanya kita sudah saat sekarang ini kita sudah tumita yang titah. Ini seperti itu. Ya, karena ya saya sampaikan tadi, karena zaman dulu itu masih peteng dedet dikatakan dunia berarti kan ya belum ada namanya tuh tanah, api, angin, dan air ya seperti itu. Soalnya itu sudah ada, titah itu sudah ada, ya, seperti itu. Makanya bisa dikatakan jejering manusia kawitan bisa, atau bisa juga dikatakan nerwikan sejati bisa juga. Dalam bahasa Jawa kuno ada juga. Ada. Gimana? Sudah paham belum? Sudah paham. Ya kalau sudah paham, ya intinya untuk hal titah, tumita dan tumita yang titah. Nah itu sudah cukup untuk membahasan sedikit tentang tumita yang titah. Nah itu lain kali kita sambung lagi pelajaran kita. Rahayu. Nangis tuh. Sangkan parane